Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sore menjelang malam ini Bu Farid mau mengajak kalian membahas soal tryout agama kemarin. Langsung saja, soal pertama itu ada ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, di situ ada kata-kata ahad. Ahad itu artinya satu atau esa. Dari keempat jawaban itu kalian cari yang ada kata-kata esanya. Gitu ya, kalau mencari jawaban, kalau ada ahad jawabannya esa. Langsung ayat kedua. Ada ayat yang digaris bawahi, itu ada kata-kata yadkhuluna. Ada dal disukun di tengah kalimat. Huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Lah dari 5 huruf tersebut ada huruf dal di tengah kalimat, jadi jawabannya itu C. Lanjut pertanyaan ketiga, itu ada terjemahan ayat dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kata-kata burung, kalian ingat-ingat pada surat Al-Fil itu ada burung apa yang diceritakan di dalam ayat tersebut? Ada burung ababil. Jadi kalian cari ayat yang belakangnya ababil, berarti jawabannya yang B. Lanjut soal keempat. Ada ayat yang berbunyi ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat yang digaris bawahi itu ajrun ghairu. Nah, itu ada bacaan idhar. Bacaan idhar itu hurufnya ada 6, hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Berarti itu jawabannya yang do. Idhar bertemu ghain. Lanjut ayat kelima. Syamil dan Jonathan adalah siswa kelas 6 yang keduanya sudah lama bersahabat. Syamil seorang muslim sedangkan Jonathan seorang Kristiani. Pada hari Minggu, Jonathan berniat mengajak Syamil pergi ke gereja untuk melaksanakan ibadah. Tindakan yang harus dilakukan Syamil berdasarkan Quran surat Al-Kafirun ayat 6 adalah kalian itu berteman dengan siapapun itu boleh, yang penting tidak mengganggu keyakinan. Berarti kalian ke gereja itu juga tidak boleh. Jawabannya yaitu tadi dijawab dengan sopan, tidak mau. Nomor 6, ada ayat berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian itu diperbolehkan tolong menolong dalam hal apa? Kebajikan dan takwa. Kebajikan itu kebaikan. Lanjut nomor 7. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tidak tampak. Allah menyabut nyawa hambanya, tidak mengenal waktu dan tempat. Allah menghidupkan hambanya disertai dengan rizki. Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta beserta istrinya. Ada kata-kata Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq itu kan artinya maha menciptakan. Jadi kalian tinggal mencari kata-kata menciptakan dari keempat pernyataan tersebut yang ada kata-kata menciptakan nomor berapa. Nah, itu kan ada nomor 4, ada kata-kata menciptakan. Lanjut nomor 8. Langsung itu ada kata-kata Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Itu arti dari Al-Qayyum. Diingat-ingat, apa artinya Al-Mumit, apa artinya Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad. Jadi dihafalin artinya ya. Lanjut nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Hikmah beriman kepada hari akhir. Dari keempat pernyataan itu yang mana yang paling betul? Nomor 1, menggapai cita-cita. Apa ya hari akhir manfaatnya itu? Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu baru betul. Yang ketiga, menimbulkan pesimis.
sikap pesimis itu tidak mungkin. Keempat, menimbulkan perilaku berlebihan dalam beribadah itu juga tidak. Yang betul adalah manfaat atau hikmah beriman kepada hari akhir itu nomor 2, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang terjadi untuk makhluknya. Berikut yang termasuk contoh qada. Qada itu yang tidak bisa dirubah. Dari keempat itu yang tidak bisa dirubah yang mana? Yang A itu Allah mengubah seseorang yang bodoh menjadi pandai, itu qadar. Allah menetapkan seseorang lahir berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu baru betul jawabannya yang B, karena kita tidak bisa menentukan lahirnya laki-laki atau perempuan. Yang C itu qadar juga, yang miskin menjadi kaya itu qadar. Yang D, Allah menyembuhkan seorang yang sakit karena berusaha dan berdoa, itu juga qadar. Qada itu yang tidak bisa dirubah, berarti yang B. Lanjut nomor 11. Rahma adalah siswa kelas 6 yang rajin dan giat belajar. Berkat kegigihannya, ia selalu menjadi delegasi sekolah dalam setiap kegiatan perlombaan. Walaupun demikian, ia tidak sombong dan selalu peduli terhadap teman yang memerlukan bantuan ilmu di kelasnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Rahma termasuk anak yang memiliki sikap apa? Itu ada kata-kata tidak sombong. Tidak sombong itu sama dengan rendah hati. Lanjut nomor 12. Pak Faisal adalah salah satu guru di sekolah dasar. Jarak rumah beliau dengan sekolah tidak terlalu jauh sehingga siswa-siswinya sering bertemu baik ketika di rumah atau di jalan. Sebagai siswa, sikap kalian itu bagaimana terhadap guru kalau bertemu? Nah, itu penak ya. Jawabannya B, mengucap salam dan bersikap santun. Lanjut nomor 13. Air kencing, kotoran manusia dan binatang, bangkai kecuali ikan dan belalang, dan air susu hewan yang diharamkan kecuali segala sesuatu yang berasal dari anjing dan babi. Contoh tersebut termasuk najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis sedang. Cara mensucikannya bagaimana? Nah, itu membasuh bagian yang terkena najis dengan air sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Kalau najis mukhafafah itu cuma dipercikkan air. Kalau najis mughaladoh atau najis berat itu harus dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dikasih debu dan pasir. Kalau mutawasitoh itu dicuci sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Nomor 14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Itu yang manfaat atau hikmah puasa Ramadan. Hikmah yang paling betul adalah 2, 3, 4, dan 5. Melatih diri terhadap lingkungan sekitar, menumbuhkan rasa empati peduli terhadap sesama. Keempat, mempererat silaturahmi. Yang kelima, menumbuhkan sikap dermawan dan berbagi. Soalnya waktu bulan Ramadan kita dianjurkan untuk sering berbagi. Nomor 15. Seorang muslim mempunyai tabungan sebesar 100 juta yang telah dimilikinya selama 1 tahun. Jika harga emas per gramnya itu 1 juta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah, kalian lihat nominal tabungannya saja, 100 juta itu dikalikan 2,5%, itu hasilnya 2.500.000. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan itu adalah 2.500.000. Jadi jawabannya C. Nomor 16 itu zakat tentang binatang ternak. Kalian harus dihafalkan sendiri. Dibuka LKS-nya. Sapi, unta, kambing itu zakatnya berapa? Nah, itu harus dihafalin. Nomor 17. Keluarga Pak Rosid adalah keluarga yang taat patuh menjalankan ajaran Islam. Ia memiliki seorang istri dan 2 anak. Pada akhir bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat. Nah, beras zakat fitrah itu kan 3 kilo sekarang, dikalikan 4 orang Pak Rosid, istri dan 2 anaknya, jadi berapa? 4 dikali 3, jadi jawabannya 12 kilo.
18 ada hadis yang itu adalah 3 amal yang tidak akan terputus. Ada kata-kata sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kalian harus hafalin ibadah yang tidak akan terputus itu hanya ada 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sulaiman itu diwarisi mukjizat oleh Allah, yaitu bisa berbicara dengan hewan dan jin. Ia juga dapat mengendalikan angin, walaupun begitu dia tidak sombong. Nah, itu jawabannya tetap rendah hati walaupun memiliki prestasi yang baik. Walaupun ilmunya besar, jadi harus tetap rendah hati. Nomor 20, Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu dapat dipercaya. Dari pernyataan jawaban 4 itu, yang jawabannya itu tentang dapat dipercaya itu yang mana? Nah, itu jawabannya yang B, selalu mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun. Nomor 21, dari pernyataan tersebut yang merupakan pesan pokok dari Quran surat An-Nas. An-Nas itu kan artinya manusia, jadi yang betul itu jawabannya nomor 1, perintah berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia. Kalau nomor 2 yang menguasai waktu subuh itu surat Al-Falaq. Nomor 3 dan 4 itu tidak, yang betul tetap nomor 1, dari kejahatan manusia. Nomor 22, sikap mengimani terhadap adanya malaikat adalah, yang betul itu berusaha menjadi lebih baik dalam segala hal, karena kita merasa di samping kita itu ada malaikat, jadi setiap hari kita akan berusaha menjadi lebih baik. Kalau yang berlebihan dalam melaksanakan ibadah itu tidak, selalu bersikap jujur dan suka menolong itu tidak, ingat kepada Allah saat melakukan maksiat itu juga tidak. Sikap mengimani terhadap adanya malaikat itu ya selalu bersikap jujur dan suka menolong. Nomor 23, ulul azmi adalah gelar istimewa yang diberikan Allah kepada nabi rasul. Ada beberapa nabi dan rasul yang mendapat predikat ulul azmi, diantaranya Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Adapun makna dari rasul ulul azmi adalah, nah ini kalian pasti bingung, satunya ketabahan, satunya kesabaran. Padahal rasul ulul azmi itu adalah rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan dakwah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ada pilihan seperti ini, pilih yang ketabahan saja, tapi yang paling betul adalah ketabahan dan kesabaran. Tapi kalau ada pilihan seperti ini, ambil yang ketabahan saja. Nomor 24, hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. Adapun tanda-tanda datangnya hari akhir adalah, nah itu sebenarnya semuanya sudah betul tanda-tandanya datangnya hari akhir. Mungkin ini soalnya kecuali, jadi ya kalau kecuali itu yang jawabannya yang A, matahari terbit dari sebelah timur. Kan kalau tanda hari akhir itu matahari terbit dari sebelah barat. Terus munculnya binatang yang dapat berbicara itu betul, turunnya Nabi Isa dari langit itu betul, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu juga betul. Kemungkinan ini kecuali, jadi jawabannya yang A. Nomor 25, yang merupakan takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa dirubah dengan usaha. Itu jawabannya sebenarnya ada 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 4. Itu sebenarnya kalau dijawab 1, 2, 4 itu kemungkinan betul. Kalau nomor 3 itu takdir yang tidak bisa dirubah karena kematian. Buah tin merupakan salah satu buah yang tercantum dalam Quran surat At-Tin. Banyak manfaat yang terdapat dalam buah tin, diantaranya menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan, meningkatkan imunitas. Itu betul. Nomor 27, Quran surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 yang menerangkan batasan kita sebagai
ada teman yang non muslim, kita itu boleh saling menolong, saling membantu, yang penting tidak mengganggu akidah dan ibadah. Jadi itu jawabannya juga betul. Cara mensucikan najis mughaladhah itu yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya dikasih pasir. Nah, itu berarti salah. Kalau dicuci sampai warna bau dan rasanya hilang itu najis mutawasito. Nomor 30, Haji Sidik adalah seorang petani. Hasil panen padinya mencapai 14 kuintal. Pengairan dan pengerjaannya membutuhkan biaya mahal, sehingga zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Itu benar. Kalau menggunakan air yang mengalir dari sungai itu kan tidak membutuhkan biaya, itu zakatnya 10%. Lanjut soal menjodohkan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Walahmul khinzir itu artinya daging babi. Nabi Musa adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Fir'aun karena ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kaumnya. Dalam berdakwah, Nabi Musa diberikan keistimewaan oleh Allah dalam menerima kitab Allah. Adapun kitab Allah yang dimaksud adalah kitab Taurat. Kalau Nabi Musa itu kitabnya Taurat, Nabi Isa itu kitabnya Injil, Nabi Daud itu kitabnya Zabur, dan Nabi Muhammad itu kitabnya Al-Quran. Selalu menjadikan Allah sebagai tempat satu-satunya zat yang disembah, tempat bergantung seluruh keinginan dan harapan manusia merupakan pengamalan dari As-Sa'maul Husna. Ini As-Somadu. Terjemah lafal dzikir subhanallah adalah artinya subhanallah itu maha suci Allah. Kalian harus menghafalkan bacaan-bacaan dzikir lainnya beserta artinya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Perjuangan beliau sangat berat karena setelah Nabi wafat, banyak sekali orang yang ingkar zakat, menumpas mereka yang mengaku sebagai nabi palsu dan menyeru kembali orang yang murtad. Berdasarkan narasi tersebut, keteladanan yang bisa diambil dari Khalifah Abu Bakar adalah tegas, karena ketegasan Abu Bakar yang dapat mengembalikan orang-orang yang berbuat buruk. Nomor 36, fadzalika ladzi yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim itu artinya menghardik anak yatim. Lanjut, nomor 37, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya agar manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tersebut untuk saling mengenal. Lanjut, nomor 38, Zaki adalah seorang siswa kelas 6 yang tekun dan rajin belajar. Suatu hari, guru menjadwalkan untuk mengadakan penilaian harian. Zaki telah mempersiapkan ulangan tersebut dengan sebaik mungkin, dan dia enggan untuk menyontek atau bertanya kepada temannya, karena Zaki menyadari bahwa perbuatannya diawasi oleh malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Raqib itu tugasnya mencatat amal baik. Lanjut, nomor 39, nasib manusia sudah tercatat di Lauhul Mahfudz sejak zaman azali. Manusia tidak ada yang tahu tentang nasibnya, maka tugas manusia adalah berusaha. Nomor 40, Rafa adalah seorang siswa yang berprestasi, namun dengan banyak prestasi yang dimiliki tidak membuat Rafa seorang yang sombong dan angkuh terhadap siapapun. Teman yang memerlukan bantuannya, dia selalu bersedia untuk membantunya dengan senang hati tanpa membeda-bedakan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Rafa termasuk anak yang memiliki perilaku rendah hati dan suka menolong. 41,
Orang tua merupakan sosok yang dimuliakan dalam Islam. Sebagai anak yang soleh, kita diwajibkan untuk mentaati perintah yang tidak melanggar syariat, mendoakannya, dan berbuat baik kepada orang tua. Perilaku tersebut adalah cermin dari bentuk sikap hormat kepada orang tua. Lanjut, nomor 42. Wudhu merupakan kegiatan membasuh sebagian anggota tertentu yang dilaksanakan secara urut dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Apabila dalam berwudhu Nanda tidak membasuh kaki, maka wudhu Nanda adalah tidak sah. Lanjut, nomor 43. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Sedekah tidak hanya berupa harta atau uang, namun bisa berbentuk yang lain. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak yang sangat membutuhkan termasuk jenis sedekah dalam bentuk lisan. Nomor 44. Nabi Musa merupakan rasul yang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Meskipun memiliki potensi untuk hidup mewah di istana Raja Fir'aun, Nabi Musa memilih mengorbankan kenyamanannya demi memimpin Bani Israel untuk keluar dari kezaliman dan kekufuran. Keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa adalah tegas dan suka menolong. 45. Sahabat setia Rasulullah yang menjadi khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Umar adalah seorang tokoh yang tidak gentar dalam menghadapi siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Dia selalu ikut berperang dalam menegakkan agama. Keteladanan yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah pemberani. Betul. Lanjut ke soal uraian. Lakum dinukum waliyadin. Ini artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. 47. Tidak ada yang dahulu di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak mungkin Allah semesta ini ada sebelum adanya Allah, karena Allah merupakan zat terdahulu, sehingga Allah memiliki al-ma'ul husna al-muqaddim, yang artinya Allah maha mendahulukan. Berikan contoh penerapan al-ma'ul husna al-muqaddim. Allah menciptakan tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia dan hewan. 48. Birrul walidain merupakan posisi teratas dalam kemuliaan ajaran Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Berdasarkan narasi tersebut, sebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, mentaati perintahnya, tidak membentak, seperti itu. Pokoknya kalian memberikan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. 49. Pak Fauzan memiliki aset usaha perdagangan senilai 98 juta. Jika harga emas saat ini 1 juta, apakah aset usaha Pak Fauzan sudah mencapai nisab? Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, 98 juta itu kalian bagi 1 juta, itu berapa? Setelah itu 98 juta itu kalian kalikan 2,5%, itu berarti zakatnya. Kalian hitung sendiri ya. Yang nomor 50. Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang tertidur di dalam gua selama kurang lebih 309 tahun. Pada waktu itu Raja Dikyanus dan pasukannya memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Beberapa pemuda tersebut tidak mau mentaati perintah raja dan pada akhirnya mereka berlari menuju gua. Berdasarkan kisah tersebut, perilaku apa yang bisa kita teladani? Teguh pendirian, karena Ashabul Kahfi tetap mempertahankan keyakinannya, tidak mau disuruh menyembah berhala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.